Di video kali ini gue akan ngebahas sebuah laptop dari seri VivoBook yang pastinya punya harga yang cukup terjangkau. Dan bisa dibilang performa AI dari laptop yang satu ini itu bakalan bagus banget buat kegiatan harian kita. So langsung aja gue bahas dan ini adalah videonya. Silahkan. Halo semuanya, balik lagi sama gue, Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi yang akan gue bahas kali ini adalah Asus VivoBook 14 M1407KA. Untuk prosesornya dia pakai AMD Ryzen AI 5 340 dengan arsitektur terbaru Zen 5 yang efisien dan frekuensi boostnya up to 4,8 GHz. Ada juga XDNA NPU up to 50 TOPS dan grafisnya pakai integrated GPU AMD Radeon 840M. Secara spesifikasi laptop yang satu ini udah masuk ke dalam kategori Copilot Plus PC, yang artinya dia itu punya hardware yang efisien buat jalanin fitur AI on device tanpa tergantung sama cloud. Jadi di sini kita bisa akses fitur baru dari Microsoft yang namanya Click to Search. Di sini kita bisa cari informasi langsung dari apa yang ada di layar cuman pakai tombol Windows aja, tanpa perlu copy paste atau pindah aplikasi. Nantinya AI-nya itu bakal nyari info terkait teks, gambar atau objek yang ada di layar. Atau simpelnya ini mirip kayak fitur Circle to Search yang ada di handphone. Selain itu, kita juga bisa jalanin fitur AI kayak live caption yang pastinya ini ngebantu banget buat translate bahasa asing secara real time. Ada fitur image creator juga di pen yang bisa generate gambar, jadi kita tinggal masukin prompt aja. Ada juga fitur recall yang bisa ngecek aktivitas harian kita, misal hari ini, kemarin, atau di hari sebelumnya. Jadi kita bisa ngelihat lagi aplikasi, situs web, atau dokumen yang pernah kita buka. Terus ada juga fitur eksklusif dari Asus namanya Story Cube. Ini adalah aplikasi manajemen aset digital cerdas yang didesain buat memanage file kayak foto, video, dan audio. Dan kita juga bisa cari berdasarkan foto muka, timeline, ataupun map. Untuk bobotnya ini juga tergolong masih ringan ya, masih di bawah 1,5 kg dan dimensinya juga ini tergolong tipis. Untuk port di sebelah kiri ini udah cukup lengkap, ada 2 USB-C, 1 HDMI, 1 USB-A, dan 3,5 mm combo jack audio. Cuma yang nggak gua kurang suka itu yang ada di sebelah kanannya, karena cuma ada 1 USB-A aja. Jadi nantinya kita tuh nggak terlalu bisa leluasa ya kalau misalnya mau ngecas dari sebelah kanan atau di sebelah kiri. Tapi untungnya laptop yang satu ini udah punya standar military grade, jadi kita udah nggak perlu worry lagi sama build quality-nya. Dan enaknya juga engselnya ini bisa dibuka sampai 180 derajat, sama laptop ini bisa dibuka pakai satu tangan aja. Secara desain walaupun laptop yang satu ini masih kelihatan mainstream, tapi menurut gua tampilannya konsisten, kelihatan simple, clean, dan tetap stylish. Yang gue coba saat ini yang warna barunya yang platinum gold, ada juga dua warna yang lain kayak cool silver dan quiet blue. Dan jujur buat gue pribadi, gue itu paling suka sama warna quiet blue-nya karena bener-bener ganteng banget. Buat bezel di bagian layar ini juga udah tergolong tipis ya, 87% screen to body ratio. Dia pakai ukuran 14 inci, IPS level, resolusinya WUXGA 1920x1200 pixel, rasionya 16:10 dan refresh rate-nya di 60 Hz. Kekurangannya itu cuma ada di color gamutnya aja yang cuma 45% NTSC. Jadi untuk kebutuhan desain grafis, fotografer, atau video editor, layar laptop ini bakalan kerasa kurang ideal. Tapi kalau misalnya kebutuhannya itu cuman buat kerja kantoran, kuliah, ngetik, browsing, ataupun meeting, menurut gua kualitas layarnya udah lebih dari cukup. Tapi at least kita tuh masih bisa ya akalin kekurangannya ini pakai monitor eksternal. Kalau untuk di bagian keyboardnya, dia udah pakai Asus ErgoSense keyboard yang enak banget buat dipakai ngetik. Ada backlightnya juga dengan 3 tingkat kecerahan dan tombol fisik Copilot di bagian bawah. Jadi kalau misalnya kita lagi stuck sama ide atau lagi mau cari informasi, Copilot ini bakal ngebantu banget buat nemuin insight atau jawaban secara cepat. Untuk trackpadnya ini juga tergolong luas ya, nyaman buat dipakai, dan ada fitur smart gesture-nya juga. Kalau kita slide dari sebelah kanan itu bisa buat atur brightness-nya, sebelah kiri bisa buat volume, dan di bagian atas bisa buat forward atau backward. Dan kalau untuk di slide dari pojok kanan atas kita bisa buka buat fitur screen expert-nya. Kalau untuk kebutuhan meeting, resolusi kamera laptop ini juga udah full HD ya, jadi kualitas layarnya itu bisa lebih tajam dan ada fitur privacy shutter-nya juga. Asus juga udah nyediain fitur Windows Studio Effect kayak bikin background blur, eye contact, atau auto framing. Sama ada juga fitur Asus AI Noise Cancellation yang bisa ngurangin kebisingan suara di sekitar dan bakal bikin fokus ke suara kita aja. Sebenarnya dua fitur yang tadi gue bahas itu ada juga ya, sekalipun bukan laptop AI. Cuman bedanya prosesnya itu ngandelin CPU, jadi bakal ngeberatin kinerja si laptopnya. Sedangkan kalau buat laptop AI, prosesnya itu bisa lebih efisien berkat NPU yang ada di laptop ini.
ini. Kalau buat dipakai multitasking, di sini gua nggak ada masalah banget sama performanya, udah nyaman banget buat dipakai harian. RAM-nya juga udah tergolong cukup ya di 16 GB dan storage-nya cukup lega di 512 GB. Gue juga udah ngetes buat kecepatan baca tulisnya dan gue dapetin di angka yang cukup tinggi buat laptop di kelas harga segini. Kalau kalian masih ngerasa kurang sama RAM-nya, kita juga masih bisa upgrade sampai 32 GB karena masih ada sisa satu slot tambahan. Dan gue akan coba tes benchmark Synthetix dari laptop yang satu ini. Untuk pengujiannya gue akan coba colok charger dan performanya gue ganti ke full speed mode. Kalau untuk Cinebench R23 di sini gue dapetin multicore yang cukup tinggi, multicore-nya di 11 ribuan dan single core-nya di 1800-an. Kalau untuk 3D Mark Firestrike di sini gue bisa dapetin di 3300-an, naik rate di 15 ribuan. Untuk render Blender di BMW untuk CPU-nya di 3 menitan dan untuk GPU-nya itu dapat di 3 menitan juga. Dan buat rendering video 4K di Adobe Premiere Pro di sini gue dapetin di 7 menit dan untuk 1080p di 4 menit 52 detik. Sama gue coba buat ngetes game berat AAA kayak misalnya RDR2, Spider-Man Miles Morales dan yang lebih ringan kayak di Apex Legends. Kalau untuk di game RDR2 performanya masih cukup lumayan walaupun settingannya cuma di 720 aja dan masih bisa dapetin sekitaran 40 sampai 50-an FPS. Sedangkan kalau gue naikin ke 1080p FPS-nya bakal turun antara 40 sampai 43-an FPS. Kadang juga suka turun ya ke 30 FPS kalau NPC-nya lagi ada banyak. Overall ini masih playable asalkan settingannya low dan turunin resolusinya ke 720p. Kalau untuk Apex Legends settingannya gue pakai WWXGA. Overall di sini masih bisa dapetin 50 sampai 70-an FPS dan gameplaynya masih sangat playable. Sedangkan untuk Spider-Man Miles Morales gameplaynya sebenarnya masih aman, masih bisa dapat 40 sampai 50-an FPS. Cuma kok tiba-tiba ini nge-freeze gini ya dan gamenya langsung ke close. Terus pas gue coba masuk lagi ternyata dia gagal terus. Kalau untuk suhunya ini juga masih tergolong aman, masih ada di sekitar 40-an derajat. Cuman yang gak gue suka untuk suara kipasnya itu bakalan kenceng banget kalau misalnya lagi heavy load atau performanya kita ganti ke full speed mode. Tapi yang gue suka dari laptop yang satu ini itu di pembuangan panasnya, soalnya posisinya itu ada di bagian belakang dan nggak bakal nyembur ke bagian layarnya. Jadi harusnya layarnya ini bakalan tetap aman. Kalau untuk baterainya walaupun ini tergolong kecil ya, nggak sampai 50 watt hours, tapi overall prosesornya ini masih bisa ngebuat laptop yang satu ini tetap awet baterai. Gue udah coba buat browsing, ngetik-ngetik streaming YouTube dan lain-lain di penggunaan yang ringan pastinya ya, dan kipasnya itu gue atur ke whisper mode. Baterainya ini bisa bertahan kurang lebih sampai 8 jam. Dan ini adalah kesimpulan gue soal laptop yang satu ini. Setelah gue cobain dan testing langsung laptop yang satu ini, menurut gue buat di harga 10 jutaan, Asus VivoBook 1407KA ini paling mantep buat penggunaan AI-nya. Nggak cuman itu aja sih ya sebenarnya, performanya juga udah tergolong ngebut juga dan harganya juga terbilang paling terjangkau dari para kompetitornya dengan prosesor yang sama. Desainnya juga walaupun ini mainstream tapi tetap stylish. Terus fitur AI-nya juga bener-bener kepake banget. Keyboardnya ini enak dan trackpadnya juga ada fitur smart gesture-nya. Tapi ada hal yang nggak gue suka dari laptop yang satu ini, cuma satu aja di color gamutnya yang masih 45% NTSC. Tapi untungnya ini masih bisa diakalin, jadi nggak terlalu masalah banget. Kalau kalian tertarik dan mau beli laptop yang satu ini, gue akan kasih kabar baik ke kalian karena Asus lagi namain garansi ADP dari yang sebelumnya 1 tahun sekarang jadi 2 tahun, dan kalian juga masih dapetin garansi internasional juga selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu kalian itu nggak perlu khawatir kalau ada masalah sama laptop yang satu ini. Dan terakhir di sini gue akan merekomendasikan 3 aksesoris dari Asus. Yang pertama itu ada USB-C GAN charger 65 watt. Gue suka banget sama ukurannya yang mungil, compact, dan pastinya nggak makan tempat pas lagi dibawa. Udah ada 2 USB-C juga, support fast charging juga pastinya, dan udah punya GAN teknologi. Jadi kita bisa ngecas nggak cuman ke laptop aja, tapi kita bisa sembari ngecas ke handphone kita juga. Dan yang kedua ini adalah Asus Wireless Mouse MD102. Ini adalah mouse yang recommended ya buat kalian yang suka mouse tipe ergonomis, karena shape-nya itu berasa pas banget dilekukan tangan, bisa dibuka juga kayak gini. Jadi kita bisa ambil dongle-nya atau ganti baterainya di sebelah sini. Terus dia punya 2 koneksi, DPI-nya bisa disesuaikan dari 800, 1200 atau 1600 DPI. Pas dipakai tombolnya juga kerasa silent ya, senyap banget. Ada 2 tombol tambahan juga yang bisa kalian pakai di sebelah kirinya. Udah 100% Glide PTFT juga, jadi bakalan berasa smooth buat penggunaan, dan garansinya 12 bulan.
Kalau kalian suka sama mouse yang ergonomis, ngekliknya silent dan licin pasti pakai, asli ini recommended banget. Dan yang terakhir ini adalah Asus AP2600 Vigor Backpack. Jadi kalau kalian suka bawa banyak barang, ini bakalan cocok banget. Kita di sini bisa isi laptop ukuran 16 inch, bisa isi banyak barang juga di sini, dan ada kompartemen tambahan buat naruh barang kecil atau aksesoris gadget. Bahannya juga overall udah lembut ya, dia pakai PU leather yang udah tahan air dan anti goresan. Punya hidden pocket juga di bagian belakang dan magnetic pocket di bagian depan. Kalau lagi cari backpack yang ringkas, kuat, dan kelihatan profesional, ini bener-bener cakep banget. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue bahas soal laptop yang satu ini. Kalau kalian tertarik sama laptop ataupun aksesorisnya, udah gue taruh semuanya di bawah. Dan kalau kalian ada pertanyaan, boleh banget tambahin di kolom komentar di bawah juga. Terima kasih banyak, gue Tony cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak guys. Terima kasih banyak guys. Mantap. Bye-bye.